Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal pertarungan klasik yang kayaknya terjadi di dalam diri kita semua deh, yaitu antara godaan buat dapat hasil instan melawan kekuatan konsistensi yang ternyata jauh lebih dahsyat. Coba deh, kita jujur-jujuran dulu. Pernah nggak kamu mulai sesuatu, entah itu diet, olahraga, atau belajar skill baru, dengan semangat 100%? Tapi baru seminggu, semangatnya udah nguap entah kemana. Kalau pernah, tenang aja, kamu nggak sendirian kok, sama sekali. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita sering banget kejebak di siklus yang sama, semangat di awal, nyerah di tengah jalan? Nah, buat jawab itu, kita harus bongkar dulu nih biang keladinya. Jebakan kepuasan instan. Ini bakal ngejelasin kenapa otak kita tuh kayaknya terobsesi banget sama hasil yang serba cepat. Jadi, apa sih sebenarnya kepuasan instan itu? Gini deh, simpelnya, otak kita tuh emang dari sananya udah disetel buat nyari imbalan secepat mungkin. Ini tuh insting alami, sebuah hasrat buat ngerasain seneng sekarang juga, nggak pakai nanti, nggak pakai nunggu. Dan pertarungan batin ini tuh kejadiannya tiap hari loh. Di satu sisi ada scroll TikTok, belanja online, atau nonton serial maraton, semuanya ngasih rasa senang saat itu juga. Nah, di sisi lain, ada hal-hal kayak mulai bisnis, belajar skill baru, atau olahraga rutin. Masalahnya, hasilnya sama sekali nggak kelihatan dalam sehari dua hari, dan otak kita pun langsung protes. Intinya tuh gini, kita hidup di dunia yang semuanya serba cepat. Pesen makanan nyampenya cepat, transfer uang cuma butuh beberapa detik. Kita jadi terbiasa sama kecepatan, sampai kita lupa kalau hal-hal yang paling berharga di hidup ini justru nggak bisa diburu-buru. Nah, setelah kita tahu masalahnya, yaitu kecanduan kita sama yang instan-instan, terus solusinya apa dong? Oke, sekarang kita bakal ngebongkar sebuah rahasia yang mungkin bakal mengubah cara kamu melihat banyak hal. Kita sebut aja rahasia pertumbuhan yang tersembunyi. Coba dengerin baik-baik kutipan dari James Clear, penulis buku fenomenal Atomic Habits. Dia bilang, kalau kamu bisa jadi 1% lebih baik setiap hari, maka setelah setahun, kamu bakal jadi 37 kali lebih baik dari titik awal kamu. Beneran, 37 kali lipat. Bukan 3 atau 7, tapi 37. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. Itu dia kekuatan efek bola salju yang luar biasa. Inilah matematika sederhana di balik semua kesuksesan jangka panjang. Tapi, disinilah jebakannya. Kebanyakan orang nyerah di hari ke-7. Kenapa? Ya karena mereka nggak ngelihat perubahan apa-apa. Mereka ngerasa usahanya sia-sia. Padahal disitulah letak kesalahan paling fatalnya. Ini bisa kita lihat dari analogi pohon bambu. Selama 5 tahun, nggak ada apa-apa yang kelihatan di atas tanah. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Tapi begitu tunasnya muncul, dalam 6 minggu aja, pohon itu bisa langsung menjulang setinggi 30 meter. Gila kan? Jadi ingat ya, cuma karena kamu nggak bisa lihat hasilnya, itu bukan berarti nggak ada kemajuan. Justru sebaliknya. Di momen-momen itulah, bagian paling penting lagi terjadi. Fondasinya, sistem akarnya, lagi tumbuh kuat banget di tempat yang nggak kelihatan. Memahami soal pertumbuhan yang nggak kelihatan ini penting banget karena ini bakal ngubah cara kita mandang motivasi. Dan ini ngebawa kita ke ide inti berikutnya. Aksi itu jauh lebih penting daripada antusiasme. Ini nih, salah satu kesalahpahaman paling besar dalam hidup. Kita sering banget nungguin moodnya datang dulu baru mau gerak. Padahal, faktanya itu kebalik. Justru aksilah yang ngebangun motivasi. Lakuin aja dulu, nanti semangatnya bakal ngikutin. Coba deh pikirin, emangnya orang-orang sukses itu setiap hari bangun pagi dengan semangat 45? Ya nggak juga. Mereka tetap kerjain apa yang harus dikerjain meskipun lagi males. Mereka ngandelin sistem, bukan perasaan yang hari ini seneng, besok mager. Nah, itu bedanya. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagian yang bisa langsung kamu praktekin. Panduan buat membangun konsistensi. Ada 3 langkah simpel tapi super efektif. Pertama, mulainya tuh dari hal yang kecil banget sampai rasanya konyol. Mau rutin olahraga, jangan targetin sejam. Cukup 5 menit. Bikin targetnya jadi gampang banget sampai kamu ngerasa aneh kalau nggak ngelakuin. Kedua, yang diukur itu prosesnya, bukan hasilnya. Cukup tanyain ke diri sendiri, hari ini udah gue lakuin belum? Dan yang ketiga, ini krusial banget, atur ekspektasi yang realistis. Sadari kalau 3 bulan pertama itu fase paling berat. Itu fase bangun fondasi. Cuma mereka yang sabar ngelewatin fase ini yang bakal ngelihat hasilnya. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke metafora sederhana ini. Hasil yang cepat itu emang menggoda, kayak lift. Tapi ingat, nggak ada lift yang bisa langsung bawa kamu ke kesuksesan sejati. Kamu harus mau naik tangga, satu persatu. Anggap aja setiap hari kamu konsisten. Itu artinya kamu lagi naik 1 anak tangga. Jadi sekarang giliran kamu yang jawab.
Apa satu langkah super kecil yang bakal kamu lakuin secara konsisten mulai dari hari ini?